Halo Sobat Setir, balik lagi di channel Setir Kanan bareng gue Bogiva. Dan mumpung gue masih ada di Paris Motor Show atau Mondial del Auto ini kan tempat yang mobil-mobil itu jarang banget ada di Indonesia gitu ya. Ya, secara orang Indonesia jarang banget mengadopsi mobil Eropa, lebih banyak mobil-mobil Asia. Makanya kali ini gue kepikiran, gue pengen lihat sebenarnya mobil apa aja yang ada di sini itu yang kayaknya kira-kira bakal cocok banget kalau dibawa ke Indonesia gitu. Jangan-jangan Indonesia tuh sebenarnya cocok juga loh pakai mobil-mobil kayak gini, nggak cuma di Eropa. Nah, pengen tahu mobil apa aja? Ikutin terus videonya. Oke, yang pertama ada Peugeot. Di sini booth Peugeot itu penuh dengan mobil baru mereka yang sebenarnya itu sama, cuma satu model, yaitu Peugeot 408 baru. Dan Peugeot 408 baru ini sekarang udah bukan lagi sedan, tapi juga nggak jadi SUV, tapi juga nggak jadi hatchback, tapi dia gabungan semuanya. Jadi dia itu lebih tinggi dari sedan, tapi nggak setinggi SUV, tapi juga pintu belakangnya nggak kayak sedan, modelnya liftback gitu. Makanya ini disebutnya adalah coupe SUV gitu. Jadi kesan SUV ini dapat kalau ngelihat dari desainnya yang ada kayak cladding plastiknya, Defender, tapi juga desain sedannya juga dapat dari bodinya yang memang kayak sedan gitu. Jadi mobil ini kelihatan benar-benar fresh dan baru. Kerennya, mobil ini sekarang juga punya banyak banget teknologi canggih yang disematkan oleh Peugeot. Dia udah dilengkapi sama ADAS, Advanced Driver Assistance System. Jadi udah mencakup tuh ada cruise control with stop and go, terus juga lane keeping assist sama lane departure warning, night vision, kamera 360, banyak banget fiturnya. Plus juga ada opsi audio yang bisa sampai 10 titik, panoramic sunroof, dan macem-macem lagi teknologi barunya. Yang keren, mobil ini juga udah serba full digital. Jadi mulai dari instrumen sistem, instrumen cluster, sampai infotainment system tuh udah full digital. Semua udah elektrik dan udah mengadopsi desain barunya Peugeot. Tuh lihat, lampu depannya tuh udah yang kayak macan gitu, ada taring, itu di RLL, lampu belakang juga. Dan dia itu punya pilihan mesin yang cukup beragam gitu. Mobil ini tuh meskipun kelihatan sporty kayak gini, tapi dia sangat ramah lingkungan karena dia punya mesin hybrid yang ada beberapa pilihan. Yang pertama itu dia sebenarnya punya mesin 1200 cc aja dengan opsi motor elektrik, atau yang ditampilkan di belakang ini tuh 1600 cc dengan tenaga itu sampai sekitar 180 horsepower plus motor elektrik lagi yang tenaganya bisa sampai 110 horsepower. Keren ya, meskipun sebertenaga itu, mobil ini itu bisa jalan hanya dengan motor elektrik ya. Jadi full elektrik itu sampai 64 km. Nggak heran, makanya mobil ini tuh termasuk ramah lingkungan banget. Bahkan emisinya masuk di kategori A, yaitu sangat rendah, di kisaran 28 gram per kilometer. Jadi kalau mobil ini dimasuk Indonesia, menurut gue dia bakal jadi mobil yang keren banget. Bahkan bisa mungkin mengisi segmen-segmen kekosongan Peugeot yang sekarang di Indonesia itu di segmen sedan mungkin bahkan. Karena dia sebenarnya secara dimensi dalamnya itu mirip sama sedan-sedan kelas menengah gitu. Mungkin jadi saingan Mercy kelas mungkin, atau BMW seri 5 mungkin, bisa aja. Oke, dari sekian banyak mobil yang menurut gue tuh kayak bakal keren banget kalau ada di Indonesia dan gue pengen banget adalah mobil-mobil dari BYD. Nah, di sini banyak mobil BYD. Ada BYD Han yang sedan, ada BYD DMI yang dia tuh masih hybrid tapi bentuknya SUV gitu. Dan dari semua itu, yang menurut gue pengen banget coba kalau bisa ada di Indonesia ya gitu, itu adalah ini, mobil yang ada di belakang gue. BYD Atto 3. Dia ini full EV, tapi fitur dan kelengkapannya itu udah bener-bener modern sekaligus nyaman dan fun to drive banget. Jadi lihat bentuknya tuh futuristik tapi masih tetap masuk akal gitu, nggak terlalu berlebihan kayak mobil konsep, tapi juga nggak kelihatan jadul sama sekali gitu. Selain itu dia juga punya fitur-fitur kayak lane keeping assist, rear traffic collision alert kalau dia mundur itu nggak bisa tahu belakang ada mobil, terus fitur-fitur lain kayak cruise control dan sebagainya tuh lengkap. Plus dia juga sangat fun to drive. Jadi fitur-fitur yang di dalamnya tuh udah nyaman banget, termasuk dia itu pakai leather seat, terus soft touch material di mana-mana, plus ada lampu ambient LED dan kayak ada speaker yang bisa diatur di bagian belakang untuk penumpang belakang gitu. Jadi ada selektornya, kalau diganti speakernya itu berubah warna. Itu menurut gue gimmick yang keren banget tapi fungsional gitu. Nah, mobil ini sendiri juga punya sistem infotainment yang gede banget berbentuk layar, dan menurut gue itu bakal cocok banget di Indonesia. Kenapa? Karena canggih banget, semua terintegrasi di situ. Untuk tipe yang paling bawah sama rendah dia layarnya 12,6 inch, tapi kalau yang tipe paling atas itu 15,6 inch.
Dan itu gede banget dan dia rotating, jadi bisa vertikal atau horizontal. Nah, apa yang bikin gue pengen banget di mobil ini ada di Indonesia? Karena mobil ini EV, tapi harganya itu dia udah rilis di India itu sekitar 560 juta. Kalau dia masuk ke Indonesia, dia akan jadi salah satu EV yang cukup terjangkau sekaligus merupakan saingan-saingan berat dari EV-EV yang sekarang harganya masih lumayan mahal, terutama di Indonesia. Nah, kalau menurut gue sih, mobil ini kalau masuk ke Indonesia bakal sih banyak yang suka, terutama karena desain dan fiturnya itu jempolan. Oke, masih soal mobil elektrik. Di belakang gue ada Jeep, dan ini adalah Jeep Avenger elektrik alias Jeep elektrik pertama yang dirilis secara global gitu. Nah, mobil Jeep Avenger First Edition sendiri ini tuh sebenarnya awalnya adalah mobil trek depan only, jadi 156 horsepower, motornya di depan, di roda depan. Tapi yang di belakang gua, yang di ujung, itu ada Jeep yang Avenger 4xe. Itu konsep yang hampir ready produksi. Dia menambahkan satu motor lagi di bagian belakang, jadi akan jadi 4x4. Untuk technical detailnya belum ada diungkap terlalu besar, tapi kemungkinan kalau misalnya motornya sama, berarti dia akan 2 kali 156 horsepower. Dengan baterai 54 kilowatt hour, mobil ini ratingnya diklaim bisa mencapai 250 miles jarak. Jadi dalam satu kali charge dia bisa jalan 250 miles. Nah, karena dia punya capability fast charging 100 kilowatt hour, dia bisa mengisi baterainya itu 80% cuma dalam 30 menit. Dan bahkan nge-charge 3 menit aja itu bisa menambahkan jarak sekitar 18 miles. Nah, dari situ mobil ini kelihatan banget bahwa memang Jeep itu serius buat menggarap mobil yang bisa off-road tapi juga elektrik dan ramah lingkungan gitu. Nah, kenapa gue pengen dan suka banget sama mobil ini dan pengen banget mobil ini bisa masuk Indonesia? Karena selain dia ramah lingkungan, mobil ini juga punya banyak banget fitur-fitur keren. Terutama karena mobil ini itu bukan yang 100% pure off-road aja, jadi desainnya itu masih desain urban juga dan masih terlihat keren gitu. Selain itu mobil ini juga certified level 2 autonomous driving, yang berarti dia tuh bisa jaga jarak dengan mobil depan, mungkin adaptive cruise control, dia juga punya lane keeping assist, jadi nggak bisa membantu kita nggak keluar jalur. Sekaligus dia itu udah full digital, jadi infotainment digital, ada layar infotainment 10,25 inch di dalam, sama layar instrumen clusternya juga udah full digital. Plus dia juga punya fitur connectivity lengkap, dan yang pastinya dia kelihatan sangat gaul ya, karena emang bentuknya itu nggak kelihatan tua kayak kebanyakan Jeep lain yang mengotak gitu, tapi juga kelihatan fresh dan segar sekaligus kelihatan futuristik. Oke, next car yang menurut gue ini bener-bener salah satu mobil yang kayak bakal keren banget ada di Indonesia adalah ini. Mobilnya kelihatan saking ramainya, karena memang di sini sendiri mobil ini tuh termasuk fenomenal. Mobilnya itu apa? Namanya adalah DS7 dari DS Automobil. Nah, DS Automobil ini sendiri itu sebenarnya brand baru, tapi dia bukan brand yang baru diberdiri gitu. Jadi dia tuh sebenarnya adalah salah satu subsidiary atau brand turunan dari Citroen. Dia memang dibikin untuk versi mewahnya gitu. Jadi kayak mungkin ada Volkswagen, Audi kayak gitu ya. Terus Toyota, Lexus gitu. Nah, ini adalah brand mewahnya Citroen. Dan DS7 ini termasuk mobil yang paling baru dan baru aja di facelift. Nah, DS7 yang di belakang gue ini adalah DS7 versi terbaru. Dia e-Tense 4x4 hybrid plug-in, dan dia itu punya tenaga sampai up to 360 horsepower. Tenaganya sendiri itu tuh datang dari mesin bensin 110 horsepower, 1600 cc inline 4 turbocharged, dan sisanya disuplemen oleh motor listrik. Kalau di Indonesia mungkin kelasnya tuh kayak Mazda CX-5 atau CR-V gitu ya. Jadi memang crossover SUV compact, tapi dia tuh bener-bener material dan semua bahan yang dipakai sampai desain-desainnya itu mewah banget ya. Dia lihat ya, desain lampunya itu namanya LED light veil. Dia tuh punya desain yang khas DS. Dia tuh ada sudut-sudut runcingnya gitu, lampu belakangnya juga kayak gini, kayak matrix LED gitu, dan dia interiornya itu nggak main-main. Semuanya udah full digital, dan dia punya banyak banget fitur-fitur keren. Kayak misalnya nih ya, dia tuh ada adaptive suspension yang dia bisa adjust tiap rodanya masing-masing, menyesuaikan jalan dari sensor kamera dan sensor-sensor lain gitu. Terus juga udah ada adaptive cruise control, terus lane keeping assist, itu namanya semi autonomous driving gitu. Terus dia juga punya yang namanya intelligent lighting system. Jadi lampu depannya itu nggak cuma hiasan, tapi dia bisa adaptasi ke jalanan. Nah,
fitur-fitur ini dipadu dengan material keren dan desain yang luxurious banget ini, menurut gue kalau sampai masuk Indonesia ini bakal jadi salah satu, ya tau lah orang Indonesia suka banget sama SUV kan, sekarang ini bakal jadi salah satu SUV mewah yang pasti banyak dicari. Soalnya lihat aja di sini aja ramenya kayak gitu sampai kita nggak dapat gambar. Oke, kali ini mobilnya, meskipun kita lagi ada di Paris Motor Show, mobil ini datang jauh-jauh dari China. Dan ini adalah brand yang sebenarnya juga tergolong baru, terutama debut di pasar Eropa ya, namanya adalah Way. Nah, keren ya, Way ini logonya kayak gini, di bawahnya ada tulisan Woting. Woting itu adalah nama kota di mana Way ini pertama kali ditemukan. Jadi mirip kayak misalnya Porsche ada namanya Stuttgart gitu kan di logonya. WKV2 ini adalah model yang sebenarnya bahkan merupakan model yang baru akan masuk di Eropa. Coba ini ada di Indonesia ya gitu. Kenapa? Karena ini tuh sebenarnya luxury SUV-nya China. Jadi kalau ngeliat desainnya udah kelihatan banget bahwa mobil ini desainnya tuh upscale banget ya, dengan glossy material kayak gini. Lampu yang udah full LED, terus DRL-nya juga udah kayak iluminasi kayak gitu, plus semua bahan-bahannya kelihatan sangat-sangat berkualitas dan high quality gitu ya, termasuk hingga ke dalam interior. Dan gak hanya itu, mobil ini itu keren banget kan, dia tuh canggih dan dia punya banyak banget sensor. Bahkan mobil ini dengan bangga menuliskan di spek ya bahwa dia punya 5 mm wave sensor, dia punya 12 sensor radar ultrasonic, dia pakai Intel Mobileye dan chipset Qualcomm buat intelligence driving ya. Hasilnya mobil ini tuh punya kemampuan semi-autonomous driving yang oke banget. Terutama karena lihat di atas dashboard itu, di atas kaca, dia punya high definition kamera yang bagusnya minta ampun. Gambar dari kamera-kamera yang jernih itu ditransmisikan ke dalam kabin lewat monitor yang gede banget, 14,6 inch di tengah. Dan di bawahnya ada lagi monitor 9 inch buat kontrol kayak AC dan fitur-fitur lain. Jadi mobil ini bener-bener serba digital dan dia canggih banget. Nggak cuma itu, mobil ini juga tenaganya oke, dan dia ini plug-in hybrid ya. Dia tuh tenaganya itu dari mesinnya itu bisa mencapai berdasarkan spec sheet ya, karena mobil ini sebenarnya belum pernah dites, itu dia bisa sampai 1081 kW dari mesin 1500 cc 4 silinder, dan disuplemen lagi sama motor elektriknya. Ini menghasilkan kecepatan bisa 0 sampai 100 km per jam itu dalam 7,5 detik. Dan kerennya lagi, mobil ini baterainya 34 kWh ya. Tapi kalau berdasarkan spek sheet yang ditulis, WLTP testingnya, mobil ini bisa jalan electric range itu sampai 130-an kilometer. Itu jauh banget untuk mobil hybrid dengan baterai 34 kWh. Kalau ngomongin bahan interior dan kenyamanan duduk ya nggak usah diraguin. Ini mobil bahan dalamnya udah serba leather, kulit, dan soft touch. Jadi gak cuma keren dan canggih, mobil ini pasti nyaman banget. Kalau ada di Indonesia, mobil ini lagi-lagi mungkin bakal jadi saingan ketat segmen-segmen mobil medium SUV atau crossover kayak CR-V atau CX-5. Karena mobil ini banderolnya itu di angka 400 jutaan kalau di Cina. Makanya gue coba ya kalau mobil ini nggak cuma rilis di Eropa tapi juga bisa masuk ke Indonesia. Pasti bakal keren banget. Oke Sobat Setir, jadi kira-kira itu aja mobil-mobil yang menurut gue bakal keren banget kalau ada di Indonesia. Terutama gue personally bakal seneng banget kalau mobil-mobil itu ada di Indonesia. Karena ya, kalau kita ngelihat mobil-mobil yang udah kita ulas itu kan rata-rata memang bukan mobil yang mewah atau sporty banget, atau mobil yang nggak praktikal gitu ya. Itu rata-rata mobilnya ya crossover, SUV, dan mostly juga masih hybrid gitu. Kenapa? Karena memang kalau kita go full electric di Indonesia itu masih terbatas di kota-kota besar banget gitu kan. Tapi kalau hybrid itu ramah lingkungannya dapat, masih ada kemudahannya ketika misalnya kita nggak menemukan charging station, tapi juga mobilnya udah canggih gitu. Nah, menurut gue sih mobil-mobil tadi itu udah cukup mewakilkan gitu, terutama yang beberapa yang SUV kayak yang terakhir di belakang gue ini, itu juga sangat-sangat keren gitu ya, dan praktikal. Dan ngomong-ngomong, karena dari tadi gue sempat nge-review beberapa mobil yang gue sendiri juga baru tahu brandnya itu ada, gue jadi kepikiran sebenarnya di Paris Motor Show ini brand-brand apa aja sih yang baru, dan kayaknya menarik ya kalau kita kenalan sama brand-brand baru yang ada di Paris Motor Show. Dan gue rasa video selanjutnya kita akan coba cari tahu tentang brand-brand apa yang ada di sini, terutama yang punya model-model mobil keren. Dan pastinya biar nggak ketinggalan, stay tune di setir kanan, jangan lupa klik like dan subscribe, dan pastinya see you on the next video.